apa aktivitasnya apa nih sekarang nih Om Iwan? Oh, kalau aktivitas Sibuk mah apaan? paling ya sibuk-sibuk jualan properti lah, ya kan. Masih terus jalan dan kayaknya masih sibuk inilah. Masih ada sih kayak lead nanya-nanya tentang mau beli properti banyak lah. Pegang proyek di mana Om? Ada 3 sih saya pegang, 2 di Depok, 1 Tangerang. Oke Om Iwan, sorry aku udah nyiapin beberapa pertanyaan sih sebenarnya buat Om Iwan sih. Apa? Kalau masa-masa gini nih kira-kira ini nggak Om? Tuh penjualan turun ya? Turun nggak atau tetap stabil aja? Ya sebenarnya sih penjualan sih stabil aja sih, normal-normal aja ya. Kayak sebenarnya ya. Kalau saya belum melihat penjualan properti itu turun sebenarnya. Biasanya Ramadan Lebaran tuh properti turun biasanya kan gitu. Emang di bulan puasa kan Ramadan, habis itu di bulan kayak gini, di bulan apa namanya, di bulan ajaran baru anak sekolah turun, dia pasti turun. Semua bisnis properti pasti turun. Saya juga gitu, penjualan di bulan properti turun. Dari dulu ya, kali ya. Pertama fokus Lebaran, yang sekarang fokusnya pendaftaran anak sekolah. Tapi saya ada itu sekali itu, tapi saya nggak record ya. Maksudnya apakah ini sesuatu yang kejadian umum atau memang kejadian di proyek Kutok gitu. Justru setelah Lebaran itu kita boom gitu. Jadi sebelum Lebaran kita boom. Tapi habis itu tuh kayak ada krisis itu loh, tahun 2014 tuh loh. Iya, sebenarnya dulu sebelum puasa, berarti bulan Maret April ya, itu seharusnya rame, ya kan? Dan bulan Maret April itu masih ada closing loh, masih banyak closing loh. Cuman memang pas mulai bulan puasa udah mulai turun. Kalau saya sih dulu bulan puasa sih, emang dari dulu bulan puasa orang jarang beli rumah kok, gitu. Iya itu sih. Kan? Habis itu sekarang bulan ajaran baru anak-anak itu sekolah, jualan properti juga nggak rame, masih slow dia. Iya. Nanti efeknya di bulan Juli. Nah kalau bulan Juli emang bahasanya kalau saya tidak ada penjualan loh, bulan Juli akhir dilihat tidak ada closing. Berarti ada efek. Kalau saya gitu. Kalau sekarang seperti biasa, saya dari dulu gitu-gitu aja jualan. Bedanya adalah bedanya di perbankan. Perbankan sekarang repot gitu. Nggak kayak dulu. Bahasanya nggak kayak dulu gitu. Oke Om, lanjut ya. Kan ini. Nah, kalau masa-masa corona gini kan orang agak menunda bukan menunda sih ya. Saya sih yakin orang kalau mau beli rumah, kalau udah butuh rumah pasti dia akan beli apapun itu masanya. Cuman kan kalau selama corona gini kan konsumen juga punya keterbatasan, mau keluar juga mungkin sungkan kan itu. Iya, benar. Gitu kan, karena takut corona, takut ini, takut itu. Bukannya nggak mau beli gitu, bukannya nggak mampu beli juga. Cuman ya itu tadi punya keterbatasan lah. Nah, terus solusinya kalau yang biasa Om Iwan lakuin nih ya, kepada mereka ini yang mungkin kesulitan untuk keluar rumah, itu strateginya gimana Om? Biar mereka tetap bisa closing gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau masalah closing kan banyak ya. Closing tergantung mau closing kalau sekarang mungkin closing survei. Rata-rata kan orang yang kalau sekarang ini survei closing gitu ya. Nah jangan sampai. Nah dan kalau orang udah survei, ini Om, kalau orang udah biasanya survei itu mereka berarti sudah niat banget nyari rumah kan gitu. Tinggal kita bagaimana kita mengkonversi tadi itu kan yang kadang-kadang dibikin orang lemah. Mengkonversi apa nih Om? Mengkonversi orang yang datang. Jadi orang datang itu dikonversi supaya supaya beli gitu loh. Itu kan lemah di situ rata-rata. Rata-rata orang lemah. Kebanyakan sekarang ini jadi gini Om. Kalau misalnya kita mau, kan orang jualan itu yang pertama ada yang namanya
cara beriklan, ya, bagaimana Oke. iklan, mencari banyak yang lead. Jadi Leads, orang-orang ya. kan, ya teman-teman kan pada iklan tuh di Facebook di mana kan itu nyari lead tuh sebenarnya nyari lead ya Om, nyari lead. Nah, leadnya sudah dapet, nah tinggal dikonversinya ini yang masih kurang. Kurangnya di mana? Rata-rata orang closingnya itu masih ngambang gitu Om. Closingnya ngambang. Jadi orang kalau mau closing jangan diambang. Kalau ngambang itu nggak bisa closing. Mau closing ngambang itu gimana Om? Ragu-ragu atau gimana? Iya, jadi apa ya? Kita jualan itu kayak pertama kan namanya orang jualan kan yang dilihat kan gimana sih kita teknik jualannya, gitu loh Om. Jadi kalau orang pakar selling ya Om ya, itu orang megang apapun itu bisa dijual loh Om. Wah, Megang itu apapun, keren tuh. ya kan? Iya, Midas touch itu kalau bahasa kerennya itu. Iya, bahasanya kayak pakar selling kan banyak tuh, kayak Pak Hermawan Kertajaya. Dia pegang produk apapun ya, dijual laku Om. Tapi kan kadang-kadang teman-teman jualan itu masih ngambang, belum tahu tekniknya Om, teknik belum tahu kan gitu. Siap. Ini ada yang tanya nih Om, kalau dari Riza Muhammad, kalau buka tanah kapling di harga 150 jutaan, bagaimana ya Om di Jabodetabek? Laku. Ya laku lah kalau 150 ya. Tinggal gimana skema bayarnya kan gitu masalahnya. Kira-kira dia modelnya mau di 2 tahunin apa enggak kan gitu Om. Kalau dikasih saya masa poles jalan kan gitu. Asik. Misalnya gini Om, misalnya ini teknik jualan ya, teknik jualan. Misalnya karena kan pertama nggak bisa dijual secara KPR kalau kaplingnya nggak kan gitu Om, ya nggak? Ya. Kalau orang suruh beli 150 juta berat, orang Jakarta sekarang lagi corona kan gitu. Betul. Ya Yuk. Tapi kalau orang Jakarta misalnya punya uang 50 juta, 100 juta kayaknya ada. 50 juta aja ada kayaknya. Bener nggak? Jual Kawasaki Ninja aja banyak Om. Kawasaki Ninja di Jakarta lewat banyak yang 220 cc kan harganya 48 juta, banyak. Indikatornya itu kali ya. Saya dulu juga gitu sih. Jadi saya ngeliat itu aja. NMAX, X-Max itu kan harganya 48 juta. Jadi kalau orang megang 50 juta, cash tuh banyak. Iya sih, saya dulu juga waktu belajar properti, kalau kita masuk suatu kota, lihat mobil yang paling banyak itu apa gitu. Misalnya sekarang Xenia atau Avanza gitu kan. Kalau memang paling banyak mobil yang harga segitu, berarti kita jual rumah harga segitu pasti laku gitu. Logika sebenarnya begitu ya kan. Ya, tinggal gimana cara jualnya. Kan tadi kalau dia punya uang 50 juta, saya tinggal iklan aja. Mau punya tanah di Depok, minimal punya uang 50 juta. Tuh, kan gitu aja Om. Mau nggak? Gitu. Apapun banyak ngair orang 50, mau nggak? Kan gitu. Kalau mau, tanya. Pak, itu harganya berapa? 150. Yang 100 gimana? Tanya. Sisanya yang 100 dicicil selama 2 tahun. Laku pas itu rumah. Kan gitu. Iya. Yang penting 50 juta pegang dulu kan gitu. 100 cicil bertahap. Berarti kalau selama 2 tahun, tahun pertama dia bayar 50, tahun kedua bayar 40. Laku tuh habis 2 tahun sold kan gitu Om. Iya. Enak nih kalau gini kayak ngomong. Gitu. Itu kalau komennya Om Alvaro Ghazali, ini tanahnya di mana dulu tuh yang 150 juta itu pasti nggak ngaruh mau di gunung ya nggak apa-apa, yang penting di gunung kan, Gunung Sahari kan, Gunung Sahari Jakarta juga Om. Di gunung mana terserah, mau di kebun boleh, kebun pala, kebun kacang banyak, Jakarta juga itu. Ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, yang mau tanya monggo silahkan gitu. Mumpung ada Om Iwan. Nah ini tanyaan dari aku nih Om. Kalau versi Om Iwan, berapa kali harus memprospek seorang konsumen sampai dia beli? Tergantung udah hot apa enggak kan gitu. Artinya gini Om, ada yang namanya masih dingin banget tuh cuman nanya-nanya di WhatsApp. Dingin banget sih udah. Agak-agak dingin nih. Jadi udah mulai
nanya-nanya di WhatsApp, kita follow up gitu. Itu mulai agak-agak dingin. 100 orang banyak nanya di lead, 100 orang loh, 100 orang banyak di lead. Biasanya yang survei itu nggak nyampe 100, paling 10 survei. 10, oke. Survei, ya. Survei, ya kan? Dari 10 yang survei, nggak semuanya beli. Ya kan? Nah, ketika dia sudah survei, ini kira-kira yang megang siapa? Masalah gitu, Om. Yang megang tuh orang siapa? Kalau yang megang canggih, Om, yang megang canggih ya, berarti yang 10 itu mungkin bisa jadi 5, mungkin. Ya, mungkin bisa jadi 5. Mungkin juga bisa jadi 7 atau 10-10-nya beli. Mungkin. Iya. Nah, dari 10 itu biasanya yang closing 3 kan gitu biasanya. Habis 3 kena BI checking yang 2. Yang kedua kena BI checking, Om. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau 10 ini yang orang ini dipegang sama yang jago, Om, dia mungkin bukan 3 tapi 7 loh, Om. Tapi 7 itu akhirnya yang kena BI checking 2 bisa closing 5 loh, Om. Tergantung yang megang siapa loh. Berarti itu yang bisa closing sampai 5 itu atau yang tergantung yang megang tadi, dia harus punya tergantung megang yang itu yang senjata harus punya sama namanya 5 teknik closing kan gitu ya. Itu jualan lagi saya ini. Iya. Itu senjata, Om. Jadi kalau orang bahasanya kalau kita mau perang, ya kita perang kalau senjata ya bunuh diri, Om, namanya, Om. Sama akhirnya rugi. Lead yang banyak tadi nggak bisa dikonversi, percuma. Bocorin satu, Om. Satu aja, Om. Bocorin, Om, dari 5 itu. Atau gambaran besarnya itu gimana sih 5 teknik closing itu? Gambarannya ya, Om, ya. Pemasaran closing itu ada yang namanya ada 2 proses dalam closing. Closing itu kan orang mau closing itu kan berproses, Om, ya. Ada 2 prosesnya, 2 proses closing. Yang pertama adalah lead generation. Lead generation itu bagaimana mencari sebanyak-banyak prospek, mendatangkan ya. Mendatangkan prospek. Dan itu senjatanya bagaimana kita mendatangkan prospek. Yang pertama itu sebanyak-banyaknya mendatangkan prospek. Ya, Om, ya. Ya, siap. Itu harus ada konsep AIDA, bagaimana cara bikin copywriting, harus ada konsep AIDA, bagaimana namanya melihat orangnya seperti apa, konsepnya mau dibikin apa, itu namanya kalau eranya ada yang namanya digital internet marketing. Datang nih lead nih. Digital internet marketing lah, dari online, dari offline. Dari online kan banyak tuh, dari Facebook, IG, dan marketplace lah. Itu beriklan, disebar iklan. Kalau dari yang lain, ada yang dari namanya offline ya. Dari offline itu ada yang namanya dari spanduk, dari brosur gitu kan ya. Ada. Nah, formula yang mendatangkan lead ini namanya copywriting. Kan gitu? Betul ya? Betul. Kalau orang kita nggak punya keahlian copywriting, kita nggak mungkin bisa mendatangkan lead. Bener, Om, ya? Oke, siap. Sekarang ketika teman-teman sudah banyak mendatangkan lead banyak ini, bagaimana sekarang cara dikonversi lagi nih, Om? Kan baru datengin doang, bagaimana mengkonversi menjadi sebuah closing, kan gitu. Jadi kalau 5 teknik closing itu gimana kita mengkonversi dari sebuah closing? Yang tadi adalah namanya lead generation. Lead generation itu. Jadi copywriting, hard selling adanya di lead generation. Di wilayah itu ya. Di wilayah itu. Siap. Ya. Nah, 5 teknik closing itu, 5 teknik closing ada di wilayah yang namanya lead konversi. Bagaimana mengkonversi yang tadinya lead tadi menjadi sebuah closing. Wilayahnya ini. Siap. Begitu ya. Bukan saya mencari loh. Kalau misalnya Pak Iwan tolong jualin properti yang harganya 2,5 M misalnya. Itu bukan wilayah saya. Wilayahnya wilayah yang digital internet marketing kan gitu. Jadi saya nyuruh
saya nyuruh tim saya, orang digital internet marketing, lu tolong cariin orang yang rata-rata, contoh rata-rata penghasilannya 50 juta per bulan. Lu cariin dah orang. Lu cariin orangnya. Gimana caranya terserah lu. Itu Om, itu namanya lead generation di situ. Oke, tugasnya di situ dia. Tugasnya di situ. Datang orang-orang itu dari lead. Pak Iwan nih mau si A, si B, si C. Kalau kita nggak mengkonversi yang ini beli, ya. Nah, itu namanya 5 tadi closing, posisinya di situ. Mengkonversi itu ada banyak. Konversi ada banyak Om. Ada yang namanya 3M Om. 3M pertama 3M ya. Baru M nih, yang baru pertama, nih. Iya, M yang pertama adalah mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi 5 trade closing itu Om. Wilayahnya itu, M-nya itu mempengaruhi. Yang kedua, bagaimana melayani. Oke. Ya. Mempengaruhi, yang ketiga, melayani. Oke. Memberikan solusi. Oke, itu 3M. Tugasnya kita sebagai menjual. Tadi closing itu di situ. Siap. Jadi jualan bukan hanya jualan. Jualan bukan hanya jualan. Oke. Jualan. Kalau jualan tidak ada solusinya, buat apa saya beli? Ngapain saya beli rumah situ? Kan gitu. Gitu Om. Saya beli rumah situ, tapi nggak ada solusi. Kita nggak ada solusi. Mau beli nggak beli ya udah gitu. Mau beli nggak udah. Itu sama aja kayak kita jualan di pasar Om. Ya. Gitu, sama aja gitu. Jadi artinya 5 tadi closing itu ada di generasi tadi. Bagaimana caranya tadi lead generation itu bagaimana mengkonversi lead. Mengkonversi itu bagaimana tadi 3M. Jadi 5 tadi closing itu ada di wilayah itu. Bagaimana kita mempengaruhi si konsumen. Yang pertama, bagaimana kita melayani konsumen, caranya bagi apa kan gitu. Baru yang terakhir bagaimana caranya kita memberikan solusi. Bagaimana kita mempengaruhi, melayani dengan baik, memberikan solusi. Itulah namanya, saya bilang namanya bahasa orang tuh, kata orang sales magic Om. Jadi kita ini jadi kita jadi penjual yang hebat. Penjual hebat tuh di situ. Kalau kita udah kuasai 5 tadi closing Om, sudah kuasai, itu semuanya mau dijual apapun yang mau dijual bisa. Orang membeli itu 90% loh ya, adalah emosi. Adalah emosi. 10%-nya itu logika. 10% logika. Orang membeli itu karena emosi Om. Nggak ada orang beli logika, nggak ada. Pasti emosi semua. Siap. Percaya nggak percaya Om? 90% Om. Saya kemarin jalan ke mall. Saya jalan ke mall Om. Mau beli, anak saya tuh mau beli nyari buku. Nyari buku ke mall Gramedia tuh di Cinere. Ujung-ujungnya tahunnya nggak beli buku Om. Ya beli donat lah, ya beli apalah, beli apa kan gitu. Iya. Ya nggak? Iya, itu kan karena emosi. Setelah melihat macam-macam gitu, ya. Nah, kita close dulu ya, Nanti setelah close kita live lagi ya Om ya. Menarik soalnya nih Om, belum tuntas nih, pertanyaan belum tuntas nih. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, tekan dulu